Ya, PT PN 4 Regional 2 saya pikir sudah cukup matang hari ini menghadapi persoalan-persoalan, baik itu persoalan internal, baik itu persoalan eksternal. Tapi sebagai leader hari ini, tapi kita cenderung menganalisa apa sih masalah yang dihadapi hari ini sebenarnya, seperti itu. Kenapa Bapak Ibu? Bapak Ibu adalah kepala keluarga. Yang kehangatannya dibutuhkan oleh anak-anak. Keberadaan juga dibutuhkan. Selain cari nafkah, keluarga itu juga number one. Penting. Tentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Proaksiers kembali bersama kami di sini di Proaksi Podcast. Sampai berlipat, astagfirullahaladzim. Proaksi Podcast Series yang ke edisi hari ini adalah edisi International Summer Course bersama tamu kami istimewa nih, Pak Win. Pak Win Dewi Putra dari PT PN 4. Beliau pakarnya SDM nih. Masya Allah. Selamat datang di Proaksi Podcast Series. Selamat datang Pak Sambas. Ya, senang kami tamu kali ini istimewa nih. Terima kasih. Memang kalau di podcastnya Proaksi ini tamunya istimewa. Oh ya, selalu. Pasti dong. Ya. Oke. Gimana Pak Win? Pak, kita ini kan alhamdulillah sekarang sedang syutingnya itu di Hotel Patra. Parapat. Keren tempatnya Pak. Tempatnya keren. Keren banget. Bikin kita happy banget. Plong lepas ya kan. Nanti bisa kemari lagi. Iya kan. So pasti. Ini yang nonton bosnya Patra. Ya, jadi partner nih. Keren Patra. Ya, keren. Memang keren. Ya. Baik. Pak Win, ngomong-ngomong di sela kesibukan Pak Win kan tentu sehari-hari ya kalau di korporat sibuk ya Pak ya? Ya, insya Allah alhamdulillah sibuk, ya? Kita selalu berusaha untuk optimal tidak ya? setengah-setengah. Optimal bukan maksimal atau optimal sama dengan maksimal, gimana nih? Ya, optimal itu memanfaatkan segala sesuatu yang potensi ada pada kita, potensi yang ada di perusahaan untuk bisa lebih high lagi penghasilannya atau pencapaiannya. Nah, itu yang mau terus kita kawal, baik dari sisi human resource maupun potensi-potensi lain yang bisa meningkatkan profit pastinya Pak. Profit. Yes. Berarti Pak Win tadi sudah mention tentang sumber daya manusia. Berarti sebelum mencapai profit itu kayaknya perlu kita improve human resource-nya, benar nggak Pak? Yang bisa saya tangkap. Betul. Jadi kita sebagai pengelola hari ini yang dipercayakan, kita harus jadi chipnya perusahaan, otaknya perusahaan dalam memanage, mempersiapkan dan memberi fasilitas kawan-kawan untuk bisa melakukan aksi korporasi di setiap lini. Dengan berbagai potensi yang mereka miliki, nah kita arrange ini, kita kawal. Teman-teman itu saya yakin punya sumber daya yang luar biasa, sehingga kita harus melihat dari kacamata kita, si A ini cocoknya di mana ya? Kemudian si A ini potensinya kalau dipoles sedikit, kayaknya gila bener nih anak itu. Bisa gila bener nih orang nih. Maksimal. Dan alhamdulillah kita sudah lihat itu potensi-potensi yang ada dengan memberi fasilitas baik itu pelatihan, career path, kemudian kita juga bisa melihat peluang-peluang yang untuk akan datang. Teman-teman kita yang saat ini sudah berkarir di PT PN 4 Regional 2 bisa lebih go lagi untuk menunjang kinerja perusahaan. Seperti itu Pak Sambas.
Pak Win, menarik Pak Win. Jadi kan gini, kita tahu PTPN itu selalu mengoptimalkan dan push to the limit SDM-nya. Iya, ya kan? betul Pak Samas. Tapi ada nggak Pak kendala-kendala ya ketika kita dalam on track itu kan tentu ada penolakan, ada kendala. Gimana sih Pak? Kira-kira pengalaman-pengalaman dari teman-teman di PTPN 4 untuk mengcover ataupun meminimalisir resiko-resiko ini kira-kira gimana Pak? Baik. Jadi saya yakin ya di semua tempat, tidak hanya di PTPN 4 pasti ada masalah. Betul. Maka ketika kita berdamai dengan hati, berkomitmen dengan apa yang sudah kita pilih, jalan yang kita pilih, tentu itu akan menjadi kecil hambatan-hambatan itu. Dan insya Allah kita banyak begitu dapat bantuan dan dukungan dari Yang Maha Kuasa. Nah itu kunci di awal. Keikhlasan, integritas, kita akan bisa memberikan hasil yang optimal ketika itu tadi tidak setengah-tengah Pak, tidak setengah-setengah. Harus harus all out. Wah. Jadi ketika ada masalah, ya so pastilah namanya pekerjaan ada masalah. Adalah, pasti. Yang jelas kita akan tabulasi. PTPN 4 Regional 2 saya pikir sudah cukup matang hari ini menghadapi persoalan-persoalan, baik itu persoalan internal, baik itu persoalan eksternal. Tapi kolaborasi antar sesama kita yang ada di internal ini jadi kekuatan yang luar biasa. Itu Pak, kolaborasi. Kita selalu sampaikan ke teman-teman yang lain. So friend, itu apa ya yang bisa kita bantu? Jadi kita ngerasa sudah mapan ini dengan apa yang kita lakukan. Benar. Saatnya kita itu untuk saling bantu. Saling bantu sesama teman gitu, sesama bagian. Bantu teman-teman yang ada di kebun, bantu teman-teman yang ada di pabrik, bantu teman-teman yang saat ini ada di Pamko. Maupun di holding itu sendiri. Nah, kita yang saat ini diamanahkan untuk mengelola sumber daya manusia dan sistem manajemen, hari ini udah nggak lagi sih sibuk-sibuk kita ngurusi diri kita sendiri, bahkan kita sudah siap fight ini. Siap fight untuk bantuin yang lain gitu. Itu sebenarnya kunci hari ini kita mengelola SDM dan sistem manajemen di Regional 2 Pak Sambas. Dan kita akan lebih prepare ketika menghadapi problem-problem. Karena sembari kita membantu yang lain, kita juga sudah punya program untuk melakukan program kerja kita. Itu hasilnya luar biasa deh. Hasilnya luar biasa. Jadi encouragement senjata rahasianya PTPN 4 nih kayaknya. Encouragement nih. Kita bergerak senyap tepat. Bergerak senyap dan tepat. Itu dia Pak Samas. Jadi Pak, gini Pak. Iya Pak Samas. Kadang kan kita itu menghadapi kita punya program atau punya agenda untuk tentu dengan bendera atau bingkai frame institusi kita. Tapi kadang-kadang gini, ada kendala dari SDM-nya itu yang mungkin nggak sesuai dengan on track lah kita katakan. Mungkin bisa di-share Pak dari pengalaman kita di PTPN gimana Pak? Misalnya gini, terutama yang ya kalau penolakan biasa ya Pak. Biasa namanya mungkin sesuatu yang baru gitu kan. Bagaimana merubah penolakan itu? Tentu kan salah satu kita pernah ngobrol kan Pak dulu. Bapak pernah memberikan tips setiap tim kita tuh harus punya sense of belonging dari tim itu sendiri ataupun institusi. Gimana Pak? Ini Pak, coba cerita Pak. Gimana ini Pak? Jadi kita sering dengar ya Pak ya, bahwa memimpin itu mengayomi. Untuk melakukan tujuan perusahaan, kita sebagai pemimpin harus punya inovasi untuk membuat pola dan sistem
bahwa orang-orang yang ada di sekitar kita itu sebenarnya sangat baik. Oke. Dia akan merasa tidak nyaman, dia akan merasa protes ketika apa yang menjadi hasrat dan tujuannya merasa terambil, terganggu. Iya, terganggu ya. Oke? Nah, ya alhamdulillahnya saya merasa bangga ya dengan PTP 4 Regional 2 yang sudah memberikan infrastruktur, fasilitas ya yang luar biasa deh. Iya. Nah, itu pegawai nggak PTPN terkenal ininya, disiplinnya. itu nggak bisa dinafikan fasilitas yang sudah diberikan perusahaan. Nah, hari ini kita tinggal membuktikan kepada teman-teman kita bisa jadi contoh ya, suri tauladan. Pimpinannya itu bisa jadi contoh, berani untuk melakukan memberikan kebijakan-kebijakan yang sifatnya mendukung perusahaan, berani melakukan hal-hal yang tentunya bisa berdampak positif. Kebijakan-kebijakan itu berdampak positif pada perusahaan, baik yang dalam waktu dekat maupun yang akan datang. Ya, setuju kalau itu. Yes, jadi kita bisa buktikan dan tentunya kita sudah punya persiapan. Ketika orang itu ada perubahan sikap, orang itu tidak mampu mengerjakan tugasnya, kita sudah punya cadangan 4, 5, 6 bahkan lebih dari ada backup itu. plan. Yes. Yang mungkin orang lain nggak tahu itu. Si A kita kasih amanah ini dan dia tidak mampu, kita sudah punya cadangan. Yang sebelumnya kita tidak perlu utarakan itu dengan dia. Tapi ketika dia tidak perform melaksanakan pekerjaannya, sudah ada cadangannya. Ya, tapi sebentar saya potong, Pak. Tapi ketika kita shifting dia, gimana caranya supaya mereka itu nggak ngerasa tersinggung gara-gara kita shift gitu? Kadang kan ada juga, Pak, yang ini kan, loh kok aku digenti, iyalah memang lah, iyalah namanya aku gini-gini gitu kan. Syukurnya Pak, kita sudah ada barometernya, ukurannya. Iya, jadi ketika seseorang itu nggak perform, tentu akan diganti dengan SOP yang sudah ada. Aturan fair play-nya, aturan mainnya sudah jelas. Nah, dia ketika tidak mencapai ini, mencapai itu, maka ya akan diberikan ganti yang lebih sesuai. Dan dia diposisikan di tempat yang cocok dengan dia. Dan staf yang bersangkutan nggak perlu kecewa dong? Nggak perlu kecewa. Nggak perlu kan? Iya, karena biasanya sih secara kesejahteraan pendapatan nggak terlalu jauh gitu. Kecuali yang bersangkutan melakukan kecurangan. Kalau itu beda. Beda itu dia. Kecuali beda lagi itu. Yang bersangkutan melakukan kecurangan, it's kita dari bagian HRD ya tentu akan memberikan punishment lah. Menarik Pak mengenai kecurangan, tapi kayaknya harus ini nih, episode kedua nih bersama Pak Win nih. Siap. Jadi gini Pak, untuk membangun rasa yang sambil kuat. Minum Pak. Iya, silakan. Minum, rasa yang kuat, engage ya, memiliki perusahaan, si pemimpinnya juga bisa jadi contoh sekaligus memimpin. Arahannya, programnya jelas, dan orang-orang yang saat ini dipercaya harus berani melakukan program itu. Dan satu lagi inovasi tadi ya Pak ya? Inovasi itu macam-macam Pak. Bisa dalam bentuk pelatihan. Pelatihan yang bersangkutan ini kita lihat sudah agak jenuh nih. Benar. Kita kasih pelatihan. Pelatihan bahkan keluar daerah Pak, ke Yogyakarta, bisa yang dari daerah ke Medan, atau ke regional lain. Dan bahkan kita juga sudah punya training center sendiri. Kita punya training center sendiri di Pabatu. Jadi mau dari level karyawan pelaksana, karyawan pimpinan. Apa namanya Pak? Pusdiklat N4C. N4C Jadi N4C itu untuk ini ya. Tempat pelatihan khusus kita. Kawah Chandra dibuka, tim-tim hebat dari Pak Win lah ini. Betul. Jadi ketika orang sudah ngos-ngosan, kita lihat dari jauh, ini perlu diberi semangat nih. Perlu di recharge lagi. Iya, betul. Ya, itu tugas kita, Pak. Seru. Itu tugas kita. Dan di situ uniknya kita bahwa dari kacamata atas kita melihat
karyawan-karyawati PT Pemkot Regional 2 hari ini butuh apa sih? Oke. Berarti harus belusukan dong, Pak. Wah, jadi Iya kan sebagai leader kan harus belusukan kalau kita apa perlu setuju, seperti itu? setuju. Iya. Selain belusukan, kita juga bisa memantau isu-isu terkini apa. Oke. Kondisi oke. kebun hari ini isunya seperti apa. Oke. Dan kita juga terus berinteraksi dengan teman-teman di kebun, baik itu level interaksi pimpinan, ya. Oke. Kita bisa Zoom, kita komunikasi by phone, kadang kita undang untuk ketemuan, Iya, rapat iya. ngobrol bareng. Nah, Kembali komunikasi sepertinya, Komunikasi. Pak. Komunikasi itu jangan ada ada kemesraan hubungan antar, maksudnya kita tetap profesional tapi Iya. dekat gitu ya, Pak. betul. Oke. Jadi Komunikasi. dan komunikasi kita itu lebih cenderung mendengar memang. Mendengar, ya. Walaupun kita punya power sebenarnya Pak sebagai leader hari ini, tapi kita cenderung mendengar, menganalisa apa sih masalah yang dihadapi hari ini sebenarnya, oke. seperti itu. Dan masalah yang mereka sampaikan tidak serta-merta 100% kita terima. Oh enggak Pak. Oh iya, tentu kita ada ini ya, kembali ada SOP-nya kembali. Kita bungkus informasi yang kita dapat dari masing-masing pihak untuk kita buat program lanjutan yang itu sangat bermanfaat kepada perusahaan. Iya. Hari ini, wah Pak kok kesulitan banget sih kami ngitung pohon gitu. Ya. Sudah orangnya ndak ada. Oh, kalau gitu ini harus dibuat pelatihan penggunaan drone, misal Pak ya. Oke. Jadi kita nggak serta-merta bahas di situ. Nanti kita buat tim kecil. Ini pada kesulitan nih teman-teman. Iya. Atau Kembali tadi ya, Pak. drone yang sudah ada pilotnya kurang. Yuk kamu buat cepat pelatihan drone supaya asisten-asisten baru yang kita rekrut ini paham, Bisa terbiasa ya, Pak. bisa terbiasa. Oh, oke. Nah itu imbasnya luar biasa Pak. Imbasnya selain jumlah pilot drone itu kita bertambah, bagian tanaman kita terdukung dengan apa yang kita buat, mappingnya juga jelas, Iya. data yang akurat itu bisa diterima oleh beberapa lapisan Iya. di atas kita. Mereka pun kaya pada akhirnya akan kaya dengan skill tambahan ya Pak ya. Betul. Nah itu tugas kita sebagai otaknya perusahaan itu kita berinisiasi untuk mempersiapkan itu. Jadi dia nggak capek-capek lagi. Wah kalau pelatihan di mana, daftarnya gimana, izinnya gimana. Nah kayaknya kalau urusan administrasi kayak gitu jenuh lah Pak. Jenuh dong, dia sudah kerja capek-capek nyari lagi. Berarti kembali kayaknya kata kuncinya fasilitasi lagi ya Pak ya. Kita difasilitasi sesuai kebutuhan. Dan kita kadang buat kejutan-kejutan sama dia. Selain dia hanya ikut pelatihan, kita kasih uang saku sesuai aturan perusahaan, kita kasih bajunya, kita kasih game-gamenya yang menarik ketika dia melakukan pelatihan itu. Ada ini ya, apa, attraction gitu ya. Jadi yang lain semangat Pak, saya itu kapan Pak ikut pelatihan Pak? Tunggu tanggal mainnya, kamu akan diundang. Iya, tapi itu nanti programnya akan bergilir ya Pak. Setiap orang tuh harus dapat ya kayak gitu ya Pak ya. Itu harus pun reguler ya. Itu pun kita lihat potensi orangnya. Oke, potensi. Nggak sembarangan orang. Berdasarkan potensi. Iya, nggak sembarangan orang. Jadi biaya yang kita keluarkan nggak sia-sia. Iya. Nggak sia-sia. Begitu Pak. Iya. Pokoknya bidikan itu harus tepat. Mantap. Senyap tepat. Satu peluru harus numpangkan satu orang. Gitu. Seru ya Pak ya kalau kita ngobrol tentang bagaimana dinamika mengelola SDM ini ya Pak ya. Karena kan ini sebenarnya mengelola, benar nggak Pak kalau saya bilang ini sebenarnya kita bagaimana mengelola hati, benar nggak? Yes, mengelola hati disambungkan dengan pikiran. Iya, pikiran bahwa kita punya kelebihan. Iya. Ini teman-teman kita bagi anak-anak milenial, siapapun kita, ya sebenarnya kita punya peluang untuk menjadi yang lebih baik. Ya mungkin bahasanya seperti itulah. Tapi ketika kita memang istiqomah untuk memperoleh hasil yang luar biasa, nggak ketutup jalan. Ya, nggak ketutup jalan. Sepakat kalau itu, sepakat. Sembari kita pasrahkan, memohon, berdoa kita sama yang kuasa. Iya. Apapun background latar pendidikan kita,
diberi amanah nih Pak Sambas nih. Insya Allah hasilnya itu luar biasa. Luar biasa ya. Luar biasa. Iya, iya. Alam ini membantu kita. Alam membantu iya, kita. Benar. Karena kita wakafkan diri kita. Kita mohon keridhaan yang kuasa untuk membantu apa yang menjadi target yang sudah ditetapkan kepada kita. Jadi yang bisa saya tangkap, kita harus membumi gitu ya Pak. Membumi dengan alam, dengan makhluk ciptaan Tuhan. Dan tentunya kita harus membuka hati. Iya. Dalam keseharian. Iya. Rendah hatilah, tapi berwawasan luas. Ini bener nih, Proaksi harus denger nih. Iya, kita harus berwawasan luas, nggak boleh dong namanya kita cuma gaulnya sama circle kita aja gitu kan Pak, atau komunitas kita ya. Sayang banget Pak. Sayang banget. Yes, sayang banget. Tapi kalau hanya itu. Silakan lanjut Pak. Kalau hanya lingkungan kita yang kita ajak untuk mengelola dunia inilah, mengelola dunia kita, itu akan sedikit membatasi ruang gerak kita. Ya, betul. Tapi ketika kita dengan siapapun welcome, kita dengar, terus kita dukung, kita bantu, ya mudah-mudahan setiap gerak langkah kita pun akan diberikan kemudahan. Amin. Keren. Iya Pak. Setuju itu saya Pak. Tapi Pak, ngomong-ngomong membumi, Bapak kan lama nih. Ya? Sangat pakarnya teh nih. Masya Allah. Nah, ini Pak Win ini lama nih di kebun teh Sidamani ya Pak? Iya. Sidamani. Ya? Di Sidamani. Pak, boleh cerita dikit Pak? Iya, Babutang dan Tobasari di bawah pimpinan Bapak kan. Pak, gini Pak. Iya. Gimana sih Pak? Bapak mentransformasikan wilayah Bapak itu? Cerita sedikit aja Pak, karena keterbatasan waktu kita nih Pak. Harusnya ini, tapi kayaknya ini jadi petunjuk, harus ada seri kedua. Oh siap. Seri kedua. Gini Pak, bagaimana Bapak mentransformasikan itu menjadi agrowisata saat ini? Ini keren ini Pak. Iya, agrowisata ya, itu bagian dari program kita untuk menjadikan kebun teh PTPN 4 Regional 2 itu eksis lagi gitu. Jadi gini deh. Saya sebelumnya tugasnya di sawit ya, di komoditi sawit juga di PTPN 4 waktu itu sebelum merger semua PTPN. Itu tahun berapa Pak? 4, mulai 2019. Oh, baru Oktober ya, 2019. Itu dimutasikan dari kebun sawit ke kebun teh. Challenge-nya nih Pak, tantangannya ini pimpinan kasih amanah sama saya dan teman-teman ya, tim kita waktu itu di teh harus the best, jadi yang terbaik. Teh PTPN 4 harus jadi yang terbaik. Kita sebagai leader harus punya program pastinya. Punya program untuk melakukan pembenahan, baik dari sisi perbaikan tanaman. Nah, karena intinya kan awalnya nih sumber bahan baku dulu kan Pak, harus bagus dulu bener. Kualitas sumber bahan bakunya harus bagus. Jadi kita perbaiki habis-habisan tuh. Kedua, pabriknya Pak. Pabriknya performanya kita tingkatkan. Dan yang ketiga, pemasarannya. Padahal kita Fakultas Pertanian ini kan, pertanian. Itu. Tapi ya Pak Win dulu di ini ya, Pak, pertanian ya. Di pertanian di UMSU ya Pak ya? Enggak, UISU. Saya Fakultas Pertanian kok jadi marketing. Jadi itulah tadi Pak, karena hasrat keinginan itu ada. Dan harus membumi ya Pak ya. Dan jadi yang kuasa benar, alam itu akan mensupport kita. Satu case sewaktu kita memperbaiki tanaman di tahun pertama Pak, itu saya melihat teman-teman ya memang sudah gigih ya, sudah gigih. Karyawan kita itu sudah gigih bekerja. Tapi di situ satu hal yang saya sampai hari ini merasa bersyukur, di kala pagi apel mau berkumpul kita setiap pagi Pak, kita berkumpul supaya merubah culture perusahaan, jangan sampai telat kalau kerja. Nah, jadi kita jam 6 itu pagi-pagi kadang subuh berjamaah kumpul di lapangan. Saya sampaikan begini Pak, saya tidak mau nih ya Bapak Ibu sebagai tim kita pulangnya kemalaman. Kalau kerja, usahakan Mbak Dasar itu sudah pulang. Tapi belum siap Pak pekerjaan. Datangnya harus pagi-pagi. Itu dia. Gitu. Jadi awal pulang bisa lebih cepat. Hasilnya banyak. Kenapa Bapak Ibu? Bapak Ibu adalah kepala keluarga.
Iya. yang kehangatannya dibutuhkan oleh anak-anak. Iya, keberadaan juga dibutuhkan. Dibutuhkan. Pak. Selain Iya. cari nafkah, keluarga itu juga number one. Iya. Penting. Tentu. Usahakan makan malam bareng sama anak-anak. Nah, saya nggak tahu ya. Itu filosofi orang Jawa. Iya, itu. saya nggak tahu. Dan ternyata mereka itu hanya diam waktu itu. Oke. Teman-teman di lapangan itu hanya diam. Oke. Mungkin nggak terbiasa kali nggak, Pak? Waktu itu? Iya, Enggak, ya? awalnya mereka yang penting pagi datanglah, nggak perlu cepet-cepet kan gitu. Tapi kan nggak dipungkiri target kerja dia juga punya, Pak. Bos borong dia punya. Iya. Sehingga untuk ngejar itu dia pulangnya harus lewat maghrib jam 6 kadang. Itu terabaikan. Iya. Jadi tugas kita untuk mereka kita tegasin ya, Pak, sebenarnya untuk datang pagi. Tapi di sisi yang lain kita mendidik mental mereka. Di sisi yang lain penting. kita peduli dengan keluarga mereka. Setuju. Nggak ada, Pak, yang komplain untuk itu. Nah, justru di situ performa perusahaan meningkat. Yang seharusnya dia tidur Iya, mungkin iya. sampai malam-malam, tapi karena besok pagi Jadi waktunya lebih produktif. produktif. Itu. Disiplin adalah kunci sukses. Itu dalam hati saya, Pak. Dalam benak saya itu. Disiplin Iya, kunci iya, sukses. Iya, setuju, Pak. Jadi Setuju. bahkan ada Famio gini, Pak. Kamu bangun harus cepat, nanti rezekimu dipatok ayam. Iya. Ya kan? Iya. Itu Iya, walaupun iya, Famio, Iya. tapi itu luar biasa, Pak. Iya. Bahkan satu jenderal Amerika tuh kalau kita lihat YouTube-nya, untuk meraih hal-hal yang besar, kamu harus bisa menata tempat tidurmu. Oke. Bangun pagi itu kalau kamu mau sukses, Bangun sekurang-kurangnya kamu bangun pagi bisa menata selimut dan tempat tidurmu, bantalmu itu, kamu tata. Baru kamu akan dikasih kepercayaan lebih besar. Setuju. Logikanya, Pak, kalau hal-hal kecil kita nggak mampu bereskan, Bagaimana mau bagaimana hal mau besar? dikasih amanah jadi pemimpin yang lebih besar? Setuju. Nah, balik ke konteks ke teh tadi, itu konsep awal, Pak. Kita menata Filosofi culture. teh. Iya. Filosofi teh. Kalau film kan ada filosofi kopi, Iya, filosofi kopi ya, Pak. Kali ini filosofi teh. ya. Filosofi teh berarti disiplin. Yes. Disiplin ya, Pak ya. Disiplin. Tapi Kunci memang, sukses. Pak, saya juga melihat seluruh orang-orang hebat itu kan nggak ada yang nyantai. Ya, Disiplin. betul. Disiplin itu bukan berarti kita itu kayak apa ya, Pak ya, strict segala macam. Ya. Enggak kan? Kita bisa relax tapi kita disiplin kan, Pak. Iya, Pak. Saya Jadi juga melihat banyak itu. kayak di situ gitu. letak awal kita membangun engage ya, keterikatan. Iya. Jadi teman-teman di lapangan itu yang ngerasa diperhatiin. Iya. Tapi mungkin mau bantah kita juga, bener nih yang dibilang manajer satu nih. Oh iya dong. Iya. Kemudian, iya. ya itu tadi lebih kondusif, nyaman, Iya. harmonis. Iya. Dia mungkin karyawan kita sebagian ada yang perempuan ya, Pak. Iya. Dia Iya, bisa banyak ya kemarin kita Iya. datang ke pulang kebun. lebih awal, bisa nyiapin makan untuk suaminya, Iya, anak-anaknya. dan ada waktu untuk relax ya, Pak ya. Ketemu keluarga, ngeteh bareng malam, bersenda gurau. Nggak harus nge-zoom ya. Jadi dan itu besok pagi malam-malam mungkin dia tidur lebih awal. Iya. Besok pagi dia bangun lebih cepat. Iya. Nah, itu awal sebenarnya spirit, Pak. Kita membangun teh di awal. Iya. Nah, setelah mereka yakin, percaya hasilnya luar biasa dan pendapatan karyawan mulai meningkat karena target meningkat, semua meningkat kan? Kita masuk kedua benahi pabrik. Orang pabrik di pabrik pun oke, Iya. keren lah kebun Iya. teh Iya. PT PN4 Sidamanik Babutong Tobasari. Terus tugas saya nih, produk udah ada. Iya. Bagaimana ini untuk memasarkan lebih keren lagi? Waktu itu pimpinan kita bilangin, bro, lu kalau bawa tuh barang, waktu itu ke Malaysia, Pak, dan nanti bisa laku, ini saya izinin nih, bro pergi ke Malaysia. Ya, oke. Alhamdulillah dikasih izin, kita jualan ke berhasil. Malaysia dan berhasil. Tapi Pak, tahan dulu Pak. Bapak jangan cerita dulu keberhasilan karena nanti kita harus sambung ke episode kedua nih. Karena Siap. seru. Biar proaksiers ini nih apa namanya, penasaran. Iya, nih. kayak Ya mana kan? pemasaran kok Penasaran berhasil? nih. Nah, itu dia dalam waktu singkat. Iya. Pak Win, makasih Siap. banget Pak. Oke. Sudah jadi tamu kita hari ini. Siap, Luar siap, biasa. siap. Dan kami juga berterima kasih untuk support dari Iya, PTPN Pak. untuk kegiatan International Summer Course 2024 ini. Keren. Luar biasa Pak. Luar biasa. Luar biasa. Kembali sinergi dan kolaborasi itu menjadi Iya.
semacam apa energi tambahan ya. Pak. Sunnahnya Pak, silaturahmi. Silaturahim itu lebih tepatnya. Baik, sekali lagi terima Iya, kasih Pak. Salam terima kami kasih. untuk keluarga besar PT PN4. Terima kasih Kami Bapak. nanti insya Allah akan soanan ke sana Siap, ditunggu. ya Pak untuk ngobrol kembali. Iya Pak, ya. Proaksier semuanya seru ya obrolan kita hari ini. Memang tapi kayaknya harus di episode kedua nih, seru nih. Kita lihat nanti bagaimana Pak Win tips-tips suksesnya meng-create produk PT PN4 terutama di produk T-nya di Malaysia. Ya, so jangan kemana-mana, stay sharp, stay cool, stay shine. Bye. Terima kasih semuanya. Terima kasih.